Munaro, Bang Ocit datang. Prepet. Ini bukan ngadi-ngadi, saya sama Aldi Taher masih keluarga. Beneran? Iya, keluarga. Ini mau comeback lagi sama-sama? Mau comeback. Gimana Bang, seneng nggak? Kan itu kan sebenarnya Trio Ubur-Ubur kan sudah lama ya? Iya. Lagunya juga sudah lama kan? Betul. Tiba-tiba trending lagi, seneng nggak? Seneng banget. Nanti kita mau ke layar lebar. Oh iya? Iya, doain aja. Rencananya, karena emang itu dari Korea Selatan yang membirain itu lagu, kita nanti mau dibawa ke Korea Selatan juga di sana. Kok jadi nyalek sekarang Bang? Kalau menurut Bang Ocit nyalek nggak? saya pernah ditawarin. Katanya dulu tuh supir angkot. Suka duka sih kali ya kembalinya. Jual gorengan juga Bang? Jual gorengan pada waktu kita masih ya belum berkeluarga itu mah. Kayak gimana ceritanya tiba-tiba jadi artis itu Bang? Saya kalau gitu ngomong jadi sedih. Kapan lagi kan kita bisa buat komedian nangis kan? Cukup dengan tanya dokter Richard. Munaro, Bang Ocit datang. Prepet. Munaro, Bang Ocit datang. Prepet. Bang Ocit! Bang, itu abang yang ciptain lagunya? Atau Aldi Taher? Jujur aja Bang. Ini. Karena nadanya mirip-mirip ya. Ini karena orangnya tiga, Iya. jadi ada yang ngakuin prepet, ada yang ngakuin Munaro, ada yang ngaku namanya Munaro. Oke. Tapi yang jelas, setiap orang yang ada di muka bumi ini, Pak Dokter, kalau kita nggak prepet, belum jadi orang. Pak Dokter nggak makan kalau nggak prepet, ya? Ditanyain itu. Jadi kita makan, kita usaha buat prepet. Oh iya. Jadi buatnya rame-rame atau buatnya siapa sih? Yang buatnya siapa? Itu mulanya pada waktu di sinetron Maijah. Saya kan biasanya kalau lagi kalau di kampung tuh demenan, lagi pacaran, ngapel kalau anak sekarang bilang mah. Sebelum saya ketemu sama bapaknya, mamanya, tetap lantunan lagu Munaro tuh saya nyanyiin. Pokoknya ketemu di tukang bakso saya nyanyiin, di rumah maknya saya nyanyiin, sampai depan WC saya nyanyiin. Yang penting gurih dokter, pokoknya gurih. Aku merasa ngobrol dengan Bang Aldi Taher sumpah. Ada saudara dengan Aldi Taher. Saya sama dia masih keluarga sebenarnya. Saya kasih tahu nih. Mungkin yang lain belum tahu. Nanti ini bukan ngadi-ngadi, saya sama Aldi Taher masih keluarga. Beneran? Iya. Keluarga. Keluar nggak? Keluar gitu. Tapi kenal dengan Bang Aldi Taher dari kapan nih? Saya kenal dulu mah pada waktu di sinetron, maaf nih kita sebutin, Jo Bebek Emas sama Irfan Hakim. Berapa tahun yang lalu itu Pak? Itu kurang lebih ada tahun 2000 begituan lah. Ya maklum kita 2000 berapa? Berapa tahun yang lalu? Bang? Kira-kira 9 tahun yang 9 tahun yang lalu. Itu Bang Aldi Taher tuh masih normal pada waktu itu? Atau sudah kayak sekarang bentuknya? Kayaknya udah bener-bener sinting kali ya. Atau kalau Bang Ocit memang kayak gini dari dulu? Emang dari dulu kita mah kagak ngadi-ngadi. Memang dari dulu seperti ini? Dari dulu emang udah begini-begini aja saya mah. Ketemu sama dia, kan dulu nggak begitu suwe. Begitu ketemu mereka bertiga jadi suwe. Tapi kalau Bang Aldi Taher, pas ketemunya memang kayak gini atau dulu nggak seperti ini banget? Dulu mah nggak begitu kayaknya Aldi Taher. Nggak, otaknya nggak sempoak. Tapi memang kalau sekarang mah kayak otaknya udah kayak telannya Pak Dokter sempoak begitu kan, sobek-sobek. Atau ketular Bang, lama-lama aku pikir jangan-jangan ketular Bang Ocit ya. Bukan ketularan Bang Ocit, saya ketularan dia. Oh, ketularan dia. Ya nggak juga sih, karena memang di sinetron itu kita ngobrol santai aja, karena memang ini yang punya podcast siapa sih sebenarnya? Ini saya mau usul lagi nih. Iya. Sekali-sekali boleh dong, podcastnya jangan di lantai tinggi-tinggi begini. Turunnya bingung, ujuk di kebon begitu, paling nggak di kebon singkong gitu. Ya nggak, walaupun alam luas. Alam dong, kita usul nih. Ini banyak penonton Dr. Richard. Good Days is Welcome to the Jungle. Ngerti nggak? Artinya boleh dong di luar tuh. Iya. Biar suasana lebih adem ya. Lebih adem, lebih good day. Welcome to the jungle. Bang Ocit. Ngapa. Bang Ocit, oke. Siap.
Bang Ucit, Ngapa? Bang Ucit sekarang lihat nih teman-teman pada nyalek semuanya komedian. Kayak gimana Bang lihat ya Bang? Mereka ini kenapa sih Bang? Kok jadi nyalek sekarang Bang? Kalau Bang menurut Ucit nyalek nggak? saya pernah ditawarin. Hmm. Dulu pada waktu di sinetron Si Entong juga ditawarin juga. Pada waktu tahun 2004. Nah sekarang juga emang banyak yang pada nawarin, cuma saya emang agak berminat. Berminat begitu. Iya kan, tapi kan kayak gini Bang ya. Kenapa? Agak jauh Bang ya. Kalau kita kan kalau komedian ini kan menghibur ya, Betul. pelawak ya. Artinya Benar. punya selera humor yang tinggi. Betul. Terus juga bercandaan ya. Iya. Atau aslinya tuh serius Bang orangnya Bang? Siapa? Atau depan kamera aja Bang? Sebenarnya benar dikatakan tadi. Sebab kalau serius begini, emang betul, Bapak agak dibayar. Kalau begini kita dibayar. Nah, kalau kita serius emang bayar lo. Nah, tapi kok pindah ke politik Bang? Siapa nih? Ya Aldi Taher, siapa lagi ya? Komeng. Komeng. Menang lagi Bang, kebanyakan lagi Bang. Itu di kampung kita ramai banget ngomongin masalah Bang Komeng. Mukanya kayak, Mana mukanya mengok begitu. Tapi orang di antara itu pasti ngeliatnya pasti tertuju sama Komeng. Lagi juga kita buka surat suara kan gitu, lembarannya udah kayak tiker. Kalau kita tidur di situ bisa pulas kita itu. Begitu kita lihat lah, Komeng mukanya lagi mengok begitu, udah nggak salah lagi. sebenarnya pas kita buka itu Bang ya, nggak ada yang dikenal Bang. Kalau yang pasti kalau kita sih, ya memang kita sebagai warga negara yang baik ya udah apa salahnya sih. Aspirasi suara kita apa namanya ya? Iya. Ya udah, saat itu mah udah pasrahin aja udah. Tapi apa yang diharapkan kalau kita kasih ke komedian Bang? Saya berharap Nah. kalau tujuan Komeng kan begini, jadi ngomongin Komeng nih. Jadi tujuannya kan karena memang dia mau angkat seni dan budaya, saya salut, itu aja. Oh iya, oke. Berarti ada tujuan ya. Tujuan tertentu, makanya saya tagih jadi yang Komeng. Jadi kan rencananya nih dia di Jawa Barat mau bikin gedung kesenian Betawi. Oh, oke. Nah, ini memang di Depok juga belum ada. Dengan hadirnya Komeng dengan suara pecah dor begitu, ya mudah-mudahan aja nih. Pecah dor, tau gak pecah dor? Badung bampak hidung timplang dah, kasar gitu. Saya sih, ini ngomong nggak berisikan dengan suara Gak begini. apa-apa, gak apa-apa. Nggak bukan apa-apa. Tuh, Aman. Bukan Bang. aman nih, aman apa Jember nih. Aman. Bang Ucit ini orang apa sih? Orang Betawi? Saya orang babe saya, Haji Nirin Kumpul yang di Pepesan Kosong. Yang Pepesan Kosong pernah, Pepesan Kosong Mali Bolot, Mali mertua. Oh. Jadi bini saya itu, ya anaknya Haji Mali. Kalau Dokter Richard lihat bini saya, Dokter Richard tuh sama aja ngelihat Angel Karamoy. Lah bukan ngadi-ngadi ini, bener. Lihat, lihat Don, kalau percaya Don. Coba Bener cari gak, dong, coba lihat dong. Ya, bener gak Don? Istrinya Bang Ucit. Bener gak Don? Seberapa mirip dengan Angel Karamoy? Kira-kira gambarannya begitu. Betawi asli, Bang. Betawi saya mah. Betawi asli, Bang. Bang, kenapa kok bisa jadi ini ke Bang, artis Bang, bisa jadi main TV? Katanya dulu tuh supir angkot. Suka duka sih kali ya kembalinya. Kayak gimana ceritanya dari supir angkot tiba-tiba jadi artis itu, Bang? Jadi seniman, saya kan seniman topeng Betawi. Eh. Kalau kita bicara soal job nih, terkadang 1 bulan itu kosong, 2 bulan kosong, 3 bulan kosong. Kan emang kalau kita ngarepin kosong, anak bini kita makan apa? Kita paling kagak kan pala buat kaki, kaki buat pala, kita belain buat anak, buat keluarga gitu. Nah kita kasarnya coba-coba gitu, bukan banting setir ya. Kasarnya di luar kesibukan saya sebagai seniman, ya apa salahnya saya ngangkot. Oh. Gitu, ngangkotnya juga bukan umum. Jadi angkot yang kagak ada treknya, ya kalau ketahuan polisi ditangkap itu mah. Ngaku lagi dia. Emang apa adanya bagaimana? Jual gorengan juga, Bang? Jual gorengan pada waktu kita masih ya belum berkeluarga itu mah. Oke. Junjung itu mah itu baskom kayak dulu. Kalau sekarang kan baskom apa sih? Baskom plastik ya, enteng. Kalau dulu mah Dokter Richard baskom kaleng. Kita junjung baskomnya aja 10 kilo. Ya? Iya. Apalagi kita begitu kita junjung begitu pulang sengkleh begini nih. Itu suka duka saya tuh. Itu waktu jadi pekerja seni Mas. Iya. Jadi sebenarnya pekerja seni itu pekerjaan utama, cuma
kadang-kadang ada yang kosong dan juga nggak cukup gitu ya. Betul. Makanya cari sampingan. Betul. Jual gorengan. Jual gorengan. Angkot. Angkot. Kalau jual gorengan mah saya belum berkeluarga. Ah, Masih bujangan itu mah. Oke. Iya. Oke, dapat berarti susah ya Bang ya dulu ya? Ya karena memang kan bagaimana caranya Dokter Richard, bagaimana ya, sebenarnya kalau buat saya kalau gitu ngomong jadi sedih. Sedihnya emang jadi mengungkap masa lama, masa lalu saya. Kapan lagi kan kita bisa buat komedian nangis kan? Jangan. Saya kalau sedih, ini bukan apa-apa nih ya. Nangisnya di bawah Pak. Saya bisa ngacak-ngacak ini. Ya kira-kira memang begitu namanya kehidupan ya. Sebenarnya Babe udah bilang, Tong, udah ngapa jangan pakai jualan begitu. Gua nggak demen ngeliat malu gak jual-jualan begitu. Pokoknya masa sih kita kagak makan gitu. Tuh almarhum Babe Haji Nirin Kumpul. Babe saya nggak bisa baca tulis. Tapi jujur di pepesan kosong itu, Babe Haji Nirin Kumpul itu almarhum itu salah satu pemain terbaik di Teater September Ali Shahab. Sutradara pepesan kosong. Doain dah Haji Nirin Kumpul biar husnul khotimah ya Babe saya. Amin. Amin. Jadi lenong Betawi ya Bang ya? Topeng Betawi saya mau punya. Topeng Betawi. Topeng Betawi sama lenong Betawi beda. Karena emang lenong Betawi dulu gaungnya pada waktu digaungin sama Hari De Pretes, lenong rumpi, kita main topeng di kampung-kampung, orang bilang ada lenong, padahal topeng. Oh, oke. Beda ya? Beda ya? Kalau topeng itu ada tariannya, ceritanya sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Begini nih ngobrol ini, ngomongin masalah Dokter Richard mau kawin lagi, Dokter Richard apa demen bini orang, kasar gitu nih, maaf nih. Tapi bener kali ya? Kasarnya nih, sorry dokter, maaf nih. Kasar ngobrolin sehari-hari, ngomongin soal janda sebelah. Itu ya janda sebelah yang Jaya Cukumpa, ya Ting kenal kan? Nakai Roja kan? Nah kalau itu cerita topeng Betawi, ada tariannya juga. Semacam ada tarian kombinasi juga begitu. Ada tari lipat gandas, tari ronggeng topeng lauk, artinya sambil menari kita ditemenin sama penari topeng. Kalau istilah sekarang stand up comedy. Gitu. Makanya stand up comedy di topeng juga ada namanya stand up comedy. Oke. Dari dulu sudah ada ya. Sudah ada. Cuma sekarang lebih modern ya. Lebih modern gitu. Terus kok bisa masuk TV itu kayak gimana Bang ceritanya Bang? Siapa yang ngajak? Yang ngajak babah saya. Saya orangnya begini, Dokter Richard. Babah mertua nih tenar. Saya sifatnya kagak begini. Bah, ajak-ajak saya nggak babah. Kan kalau di kampung ngomongnya babah. Saya nggak begitu tuh. Saya gengsi dong, ya, gitu. Nah, karena Mang Baba salah satu sinetron saat itu di FTV tahun 2000, FTV pertama tuh. Tahun 2000 judulnya Calon Mantu, Calon Mertua. Sutradaranya Aswendo. Nah, kebetulan ada kekurangan pemain, jadi bujangnya Paramita Rusady. Oke. Wah, masih muda ya Saat itu masih janda bulan-bulannya. Serius? Tapi zaman dulu yang aku ingat cewek cakep di Indonesia itu cuma ada dua. Satu Desi Ratnasari, satu lagi Paramita Rusady. Nah, dulu ya. Cakep banget dua itu dulu. Kan kesebutnya jambu klutuk. Sama jambu klutuk. Janda baru kalau pagi sering batuk-batuk. Nah, itu waktu itu waktu pas Bang Ocit masuk itu baru jadi janda. Masih janda sedang anget-angetnya itu. Bener-bener. Saya megang motor aja tuh jujur aja. Baru pertama sekali saya megang motor. Belajar motor. Kalau motor yang nggak pakai gigi kan enak kan tinggal jalan gitu kan. Bang Ocit pada waktu itu sudah nikah atau masih bujang? Belum. Sorry. Udah. Sudah. Udah. Anak saya baru atu. Oke. Itu bantu saya tuh sebelah itu. Oh iya mantu. Personal Tanjidor dia. Oke. Gitu. Itu baru masuk ke dunia seni. Masuk Pertama kali. Kata Pak Haji Nirin, Babe saya, itu kan naskahnya panjang. Aswendo tuh kalau bikin naskah bisa 4-5 lembar. Sendiri-sendiri kita baca. Berdua-dua berdialog sama Paramita Rusady. Saya hampir mau mundur. Karena kan dialognya panjang-panjang dokter. Lah bukan apa-apa, mari-marinya kita kena omel. Kan tahu sendiri kalau ada kata tik 1, tik 2 sampai tik 20 sama marinya kita udah nyerah aja dah. Kasarnya kan begitu. Tapi Baba komitmen almarhum. Bang Aswendo, kalau anak saya kagak bisa main, si Ucup, namanya kan Ucup, saya Ucup Nirin. Kalau dia nggak bisa main, jangan dipaksain untuk main Bang. Jangan karena
dia tuh anak nirin, terus abang masukin jangan. Dia jelek, buang aja bang, nggak jadi masalah. Nah itu juga, Baba tuh begitu ngajarinnya, apa adanya Baba mah. Kalau Anda kata emas ya emas, jangan udah emas ngaku tembaga. Ya oke, dibantuin dimasukin di awal, Di tapi awal. habis itu ngelihat Kemampuannya. Bang Ucup sendiri Betul. gitu ya. Oke, dan akhirnya mampu. Dan akhirnya alhamdulillah jadi wow. Bang, aku pengen tanya deh suka dukanya kalau main di TV. Aku kan nggak begitu suka ya. Aku nggak begitu Lagi suka sih. jangan main TV dah, udah mendingin podcast aja udah. Kenapa Bang? Kenapa? Enak nggak Bang? Enaknya mah kalau Enaknya apa enaknya? enaknya Nah. kalau dapat transferan itu enak. Nggak usah ngomong. Itu lebih gurih. Nah, kalau kita sekarang syuting, bayaran 2-3 bulan, 4 bulan. Nah, itu kan lebah itu kita kan paling kagak. Makannya 2-3 bulan sekali. Kita bawa modal dulu, dokter. Modal dulu kita. Modal dulu ya? Modal dulu dong buat persiapan kita sehari-hari. Iya. Buat di rumah juga, buat di lokasi juga. Makanya kalau kita udah capek siang malam kita begadang ya buat anak bini kita ya. Begitu kita dapat duit jadi poya-poya. Kalau orang kampung bilang mah dapat duit beli tanah bikin kontrakan. Waktu ajaran bapak tua kita tuh kongkong kita begitu, bapak tuh gitu. Pokoknya dapat duit beli tanah bikin kontrakan. Begitu. Zaman waktu itu ya, Bang? Iya. Itu enaknya. Kalau nggak enaknya, Bang. Kan banyak di TV ini kan banyak yang wah, pengen lah masuk TV kan dari dulu ya. Aku juga kan dulu kan kalau sekarang kan ada YouTube ya. Kalau dulu kan TV ya kita ya. Kan Bener. nonton TV itu pengen lah masuk TV, jadi bintang TV kayak gitu punya ya. Ternyata totalin dulu deh. Enak atau nggak enak sih sebenarnya? Enak. Enak. Kenapa, Bang? Karena terkenal. Satu. Nah, rezekinya jadi lebih lancar. Kedua. Oke. Jadi lebih lancar ya sebelum masuk TV ya? Betul. Oke. 3, Bang, apa? Ya mudah dikenal kita. Mudah dikenal. Jadi dagangan juga kembalinya. Oke. Lebih mudah kalau Lebih bisnis yang lain. Iya. Andai kata nih, saya punya grup topeng. Bang Ocit, mentas. Dulu kan harganya maaf ya sekian. Karena kita udah ada di TV-TV, ujung. Lebih tinggi. Biasanya karena Bang Ocit mah kagak bisa dibayar segitu. Ini kan jujur aja dong Dokter Richard. Kalau saya tahu bayaran saya begitu, saya balik nih. Bayarannya jadi lebih mahal. Kasarnya begitu, Dok. Tapi pertanyaannya, Kenapa? kalau main sinetron itu dibayar mahal nggak? Saya, sementara masih di bawah saya mah. Masih di bawah, jujur aja, masih di bawah. Di atas kagak, di bawah kagak sih. Dulu berapa, Bang? Yang paling kena yang Abang pernah ingat berapa? Dulu, Bang? Bayaran saya 75.000. 75.000. Sampai gocap dah palingan. Gocap. Jangan ngeceng ngomongnya apa terdengar. Itu apa, Bang? Figuran itu? Ya figuran juga ada peran selewatan. 75.000 itu apa per episode ya? Bu, paling 1 bulan. Paham itu. Serius? Serius kan dulu di multivision saya. 75.000 mana ngantri nggak bayarnya. Ngantri. Kapel pula. Iya kan tahu sendiri, dokter. Pas trio ubur-ubur itu dibayar sudah tinggi itu, Pak. Nah, begitu di entong udah mulain. Di si entong baru kan darahnya saya kan di entong, terus yang kedua lagi di trio ubur-ubur. Nah, begitu trio ubur-ubur karena memang udah dari situ masuk iklan, nah udah dah lebah itu. Tinggi, Pak. Bukan main. Berapa, Bang? Setinggi-tingginya ubur-ubur. Bayaran saya dikasih tahu, Pak. Puluhan, ratusan M. Ratusan M. Nunggu ya. Enggak juga. Yang penting saya berkah aja dah. Berapa sih, Bang? Kurang lebih lah, Bang. Kita spill dikit, Bang. Buat pribadi apa buat ini? Buat pribadi lah, Kak Abang. Buat pribadi paling di angka ceban begitu. Ceban berapa nih? Hah? 10 juta? 10 juta. 10 juta. Per episode? Per episode. Per episode. Terkadang maaf nih, kan kita kan kalau emang itu naik, kan biasanya gitu rating. Kalau naik kita minta tambah juga pasti ditambahin. Pasti ditambah. Biasanya begitu. Okay. Tapi awalnya juga ya kita nggak segitu. Awalnya dari ya juta-jutaan dulu ya, kecil-kecil. Begitu. Kita jadi ngomongin duit sini ya. Oke. Nggak, pengen tahu aja. Bang begitu. Ocit kan dari dulu jadi seperti sekarang. Nggak enaknya apa, Bang? Kalau di dunia TV nggak enaknya, Bang? Nggak enaknya. Yang nggak enaknya kalau satu nggak enaknya kita
gimana ya? Ya kalau kagak di calling, Nggak dapet job. nggak dapat job. Kalau sih dapat job itu benar nggak sih Bang, kata orang kalau pengen dapat job di dunia entertainment itu juga harus bayar katanya. Nah, ini dia. Saya juga nggak demen tuh dengan pertanyaan itu tuh. Karena memang iya. Karena memang iya. Kadang-kadang pertanyaannya beledun. Ya sebenarnya itu. Pernah bayar nggak Bang Ucit? Saya, sorry ya. Barangan. Justru saya ngajarin tuh bocah. Saya ngajarin, Neng, itu empok kalau masuk anak empok jadi artis kadang-kadang yang kelabuin. Jujur aja nih. Oh iya. Kita kan jangan pakai bohong-bohong. Kadang-kadang kelabuin lu, anak lu pengen ngetop sekian, bayar sekian. Ih, kayak masuk polisi Nah, aja. itu dia. Jujur. Jadi artis pun ada yang masuk. Itu ngapa jadi ngomong ke situ? Aduh. Tapi kan rahasia umum, Bang. Hah? Rahasia umum kan. Iya begitu mau begitu. Ya buka aja sendiri dah. Tapi jadi artis juga berarti kalau buka sinetron kayak gitu punya ada yang juga bayar juga ya? Ada agensi biasa. Oh, agensi. Agensi satu titipan juga. Oh, titipan juga. Titipan dah. Ngapa jadi bongkarin semua sih dari Iya, orang pengen ya? tahu. Ini kan gosip-gosip sekitar orang di belakang kamera. Terus Oh, katanya kalau misalnya di belakang kamera itu kalau sinetron itu banyak cinlok katanya. Nah itu dia tuh. Ini gak rasanya nih pada cinlok tahunnya. Pernah nggak Bang Ocit cinlok? Pernah, Dengan saya. Paramitha Usadi gitu. Saya bukannya cinlok ya. Gimana ya? Jujur Bang, nggak apa-apa ini walaupun nanti ya nonton Bang. Tapi ini gue Ini kan tahu. ini kan dulu Bang. Pernah nggak Bang? Pernah. Pernah. Sih. Cuman kagak sempat sampai, kalau kata kita kanyut, kalau kata orang tua dulu mah kanyut, jangan sampai dah. Jadi itu mah bisa juga saya dikatakan demen sendiri-sendiri, bisa ceweknya demen, bisa saya demen ceweknya kagak, bisa sama-sama saling demen. Gitu Tapi ya? yang jelas sih udah pasti nih, saya demen ceweknya kagak. Kenapa? Karena sering ketemu ya? Bukan karena sering ketemu, kalau saya kan di situ jadi peran utama. Peran utama adegannya bayangin aja kalau saya kan apa adanya. Naskah kadang-kala kalau panjangan kadang saya libet. Naskah berkepanjangan kudu yang penting benang merahnya Bang Ocit. Kan kalau adegan percintaan berdua macam kayak sama Titi Kamal, Asya Sarah, terus ada pemain baru kan. Ditambah-tambah kalau ada sinetron yang bener-bener srek dan saya jadi pemeran utama di situ. Nah, satu bunga-bunga cinta juga bisa pada nonton. Oh. Dengan Bang Ocit pernah cinlok dengan siapa? Tanyain lagi terbini gue. Ya, yang bertepuk sebelah tangan aja, Bang. Jangan yang dua-duanya disebut. Ya, apa sih Naksir gitu, Bang. Iya, karena naksir karena kan di salah satu sinetron itu kan ya gimana ya? Kan kalau lagi tatapan, kalau lagi berdua-dua gitu. Ini maaf bukan di luar kita berbuat enggak, artinya cuma cinta pandangan mata aja dah gitu. Lah jadi ke situ dah. Pertanyaan kagak ada yang lain apa? Udah kita makan sayur asem yuk. Kalau yang lain Bang, yang lain apa lagi dunia entertain kalau di belakang? Berarti kalau misalnya banyak cinlok berarti perselingkuhan juga banyak ya Bang? Banyak. Kalau saya berpikir begini nih, Dr. Richard, kita kan punya anak perempuan, dua nih. Anak saya perempuan, si Ayu sama si Ayu, dia penari topeng, pengajar penari. Ini juga ya? Anak saya penari, darah seninya turun ke anak saya. Oh. Temen kalau saya mau bagian ngebodor, kalau dia mau bagian seni dan tari. Seni tari maksudnya gitu. Sekarang begini, kalau bapaknya ngocol di lokasi, kalau bapaknya kurang semenggah di lokasi, bagaimana anak-anak gua nantinya? Kan begitu. Kita jangan sampai bapaknya udah begitu ke barat sama anak gua. Begitu Bapak Dr. Richard, sayangku. Kembarannya Aji Malih Tongtong. Sama ini lagi Bang, satu lagi Bang. Katanya, terutama ini komedian juga ya katanya. Ya. Tapi artis-artis sih, banyak kan kalau main film tuh juga katanya deket banget dengan narkoba. Bener nggak Bang? Kalau gue mah emang, dokter, emang begitu, jangankan namanya yang ngeliatnya barang itu belum pernah pisan. Belum pernah gue mah. Belum pernah. Ya dokter. Ya kalau kedenger-dengeran mah kali ya. Denger-denger doang di TV. Kalau dibuat di lokasi syuting mah begitu-begitu. Gue mah kagak tahu, bener-bener. Ngomong gue apa? Bukan ngomong Ocit. Aku ngomong tuh umum. Soalnya kan ada banyak kan orang tuh ngerasa stres gitu Bang. Stres nggak sih Bang kalau main film kayak gitu atau komedi?
stres takut nggak lucu atau gimana? Saya seperti ini aja, saya ngomong stres dulu deh. Takut situ nggak tawa. Takut situ nggak tahu kagak dibayar. Stres lagi kalau kita main dangdut. Lawak dangdut nih. Kan dangdut itu penonton kalau hampir malam begitu kan ya penonton ada. Kita nggak tahu kan sama penonton di luar. Terkadang kan penonton ada yang ngomong ini. Woi, lawak kagak lucu lu. Nah, ada juga yang begitu. Itu sama aja kita udah jatuhin kita di atas panggung, Bapak Dr. Richard. Kalau ada yang kayak gitu berarti terluka ya Bang? Ya bukan terluka, tapi tergores. Alias jangan tahu aja penonton. Berarti kadang-kadang kalau kita jadi komedian ini kalau orang nggak ketawa, nggak lucu kayak gitu, punya kita ngerasa kayak ada yang kurang ya berarti ya? Kayaknya begitu, walaupun bayaran kita gede, nih jujur nih, bayaran kita gede nih. Terus kita melawak agak lucu, perasaan ke rumah tuh kepikiran aja gitu. Tadi gua kayaknya kurang puas gitu. Tapi bayaran kecil terus lucu di situ, kayaknya kita Puas ya? lebih gunung hati kita ini ya, tapi lebih gede lagi gunung. Tapi itu berarti ngikutin suasana hati juga nggak Bang? Suasana hati juga. Suasana hati juga. Situ sekarang mikir begini aja dokter, kalau kita melawak nih, Haji Mali kan mertua gua nih, Mali Tongtong, Mali Bolot tuh. Sekarang kita melawak sama Haji Mali. Bagaimana caranya di depan mertua tuh, ya walaupun kan ini mertua saya, ini lebih sulit lagi saudara. Ini mertua saya, tapi kita depan umum, supaya ger tuh bagaimana caranya. Itu dia. Kan kita paling kagak kita punya teknik. Ada nggak Bang Ocit bercandain kayak gitu dia kalau ketawa malah kesel? Ada. Gue ceraiin anak lu katanya. Kesel ya jadi nggak pada gue ngomong bercanda. Kalau gue ceraiin anak lu, ya udah kalau begitu, gue banting lu. Makin agak semenggah. Tapi kalau kita ngebanyol sama dia asik. Haji Mali saya biasanya saya jadi pembantu nih sama ya di salah satu cerita ya, jadi pembantu ngelawak, bercanda-bercanda Haji Mali keluar biasa. Hei, sini. Ada apa ayah? Ayah lu kan jadi pembantu. Kan gitu. Anak gua nggak ada yang gelekel lu. Kan gitu. Mana anak gua si Irwansah kan kasarnya gitu. Begitu keluar bukan Irwansah, Sony Wakwau. Kan gitu. Ada juga banyolan begitu, ada juga banyolan begini. Pak Mali, manggil Pak Mali. Pak Juragan, ya, Juragan. Ya. Hari ini saya mau libur. Kok kenapa mau libur? Saya mau nonton band. Belagu banget lu, kerjaan belum rapi, ini belum dipel, piring masih beratak, gagal nonton band. Ini anak muda ini mau nonton band yang lagi sedang hit-hitnya band. Band apaan? Band Gigi. Karena di situ aja kan udah bilang band Gigi, buset. Karena gua itu Cit, buset. Oh. Band Gigi kan Arman Maulana. Nyinggung. Tapi secara halus. Gitu. Oke. Pernah nggak Bang Ocit jadi ngelawak orangnya tersinggung? Ada juga, itu juga ada. Ada yang bahkan sampai sekarang tersinggung dia. Ada yang tersinggung. Siapa, Bang? Kayak gimana ceritanya Bang? Ya tersinggung karena dia nggak tahu kadang-kala tuh masalah dari rumah dibawa-bawa ke panggung. Ya enggak? Kita kata-katain di situ dia tersinggung. Udah gue nggak dapet bayaran di sini, gue dibully kasar gitu. Mana kita tahu dari situ nggak dapet bayaran. Paling kagak, ya, gue kan di sini nggak ada bayarannya. Kan kita depan panggung main-main aja ya. Iya, kita kan di sini. Tahu ya. Itu dia, kita kan nyari duit bukan cari permusuhan di sini. Terus akhirnya gimana Bang? Minta maaf atau kayak gimana? Minta maaf dia sama kita. Atau Bang Ocit yang pada tersinggung Bang? Pernah nggak? Bisa juga. Pernah nggak Bang? Pernah. Maksudnya kalau lagi banyol-banyol gitu terkadang Bang Ocit, ya sini Bang Ocit. Bapak kamu dulunya tukang tahu bulat ya? Kok tahu? Nih tahunya. Kadang-kala suwe nih bikin gue kesel nih. Bilang gue rapi-rapi gitu pakai jas ya rapi-rapi. Kepala gue dipeloncoin kan suwe itu. Itu di luar ya, kasar gitu. Tapi itulah yang namanya indah berkomedi tuh begitu, Dr. Richard. Tapi kan komedi kan memang banyak kan apa ya, kalau komedi ini kan dari dulu kan paling enak ini ngomongin orang, saling kata-kataan kayak gitu, punya saling menjelek-jelekkan tapi dibuatin lucon kayak gitu punya kan. Tapi kadang-kadang ada juga baper ya. Baper juga gak sih kadang-kadang? Ada juga baper. Karena kan begini bapernya, ke satu usia udah tua, dua lagi kita jelek-jelekin dia makin kesel aja. Bang, kalau Bang Ocit paling baper kalau ngomongin tentang apa Bang? Kalau saya jujur, saya nggak ada bapernya. Nggak ada baper ya? Kagak ada bapernya Dr. Richard. Aslinya Bang Ocit kayak gimana sih aslinya? Memang
ngebanyol kayak gini memang ngelawak atau aslinya itu di rumah itu bisa serius? Saya kalau di rumah serius. Adik saya bilang nih, Bang Ocit mah ngomongnya 1-2. Pak, bukan artinya ngomongnya langka gitu. Lah kalau di rumah saya pikir kan seanunya aja deh, secukupnya kita ngomong gitu. Oke. Kalau di luar begini kita kan memang gimana ya? Emang Ya udah cari duitnya kayak gitu. emang banjolan kita begini. Kalau di rumah ngebanyol, di sini ngebanyol udah kagak ada bedanya pisan. Oke, berarti kalau di rumah sebenarnya nggak begitu banyak ngomong. Nggak pakai orangnya. banyak ngomong. Jadi bini saya nggak banyak ngomong, saya nggak banyak ngomong. Jadi daripada gagu aja di rumah kita. Dokter Richard. Sekarang masih main sinetron, Bang? Ini rencana kan karena ubur-ubur mau comeback lagi. Nah, sama Aldi Taher. Sama Aldi Taher sama Bobby Buset dah. Maulana. Satu aja kayak Aldi Taher, kepala aku sudah pusing kayak gimana kalau Iya. ngobrol. Tapi yang jelas ini kita bukan salut sama Aldi Taher. Karena memang dia tuh dengan adanya begitu, dia cuma cari popularitas. Gitu. Popularitas. Saya juga nih banyak orang lagi begini nih. Sering juga nih, bukan bercanda, bukan baper nih. Cit, sini loh. Ada apa sih? Botak sini. Kan panggil udah Ocit, botak lagi kan suwe kita. Udah yakin panggil botak kan. Dasar paling-paling itu si Aldi. Poligami berkah. Lu takut bini lu. Cemen lu. Terus kita samperin. Lu bagaimana bini lu? Aduh. Suwe. Lu jangan marah sama gue, Cit. Gue biasa dah. Gitu. Ada juga yang bener-bener baperan, temen kita emang ada. Ada yang baperan kalau. Tapi Bang Ocit masih mending sih dibandingkan dengan Aldi Taher sih. Maksudnya? Aku tuh pernah ngundang Aldi Taher datang ke sini. Di sini? 1 jam ngomong. Nggak ada satu pun inti cerita ya, sumpah. Udah ngelanjut. Masih ngomong, masih mending aku ngomong dengan Bang Ocit kan. Setelah ngomong lagi kan anak-anak bilang kan undang lagi Aldi Taher, kagak lah gue bilang. Tadi undang aja dia yang sembok-sembok begitu yang asik. Habis itu gue kontek-kontekan dengan teman-teman kan. Gimana teman-teman ngundang Aldi Taher, sumpah ya gak ada isi. Maksudnya bukan gak ada isi apa ya. Maksudnya itu ngelawaknya itu benar-benar kayak dari awal sampai akhir ya gitu. Sehingga obrolannya itu gak ada satupun yang lurus. Mungkin obrolan pelawak lah ya kayak gitu ya. Jadi susah nyambung. Semua dimain-mainin. Sebenarnya kalau Aldi kan sampai bisa sekarang sampai melawak dan kalau ngomong sampai dari mana gua? Di mana gua? Itu kan mulanya di sinetron tadi, dokter. Dulu kan biasanya di sinetron Jo Bebek segala macam dia cool loh. Dia kan kalau nggak salah band bertiga tuh Irwansa sama Raffi sama dia kalau iya nggak dulu salah. cool. Iya kan dulu cool kan. Ada kebentur nggak kepala dia waktu syuting gitu? Bisa juga begitu. Karena memang sayanya ngeracunin. Saya kan kadang-kala saya bilang emang lu mah dasar SSE gitu. Apa tuh? SSE. Suka-suka lu gitu. Ada lagi ntar ya. Kalau gitu SSG dong. Apa tuh? Suka-suka gua. Nah, itu dia dengan adanya begitu, dia makin sinting gitu aja ya. dia tuh. Resep jadinya. Tapi dia entertainer sejati, luar biasa. Sejati. Bener. Dan nggak malu-malu, nggak apa ya. Dia bukan nggak malu-malu, emang malu-maluin. Dia benar-benar si Aldi mah. Gue jalan dengan dia ketemu di airport, sudah ketemu di airport, sepanjang jalan. Ih, Dokter Richard nih, yang punya Athena, kepake nggak skincare-nya tuh? Gue nggak sama jalan, malu gue sumpah. emang saya lagi jalan sama dia. Oh Cit, ya, saya lagi pakai topi, dibukain topi saya. Saya lagi, di depan orang banyak. Lah inilah. Memang kayak gitu ya. Ini mau comeback lagi sama-sama. Mau comeback. Gimana Bang, seneng nggak? Kan itu kan sebenarnya Trio Ubur-Ubur kan sudah lama ya. Iya. Lagunya juga sudah lama kan. Betul. Tiba-tiba trending lagi, seneng nggak? Seneng banget. Rencananya, karena emang itu dari Korea Selatan yang viralin itu lagu, kita nanti mau dibawa ke Korea Selatan juga di sono. Iya. Bukan Korea Utara itu Bang. Disuruhnya. Setahu saya yang posting Korea Utara itu Bang. Korea Utara ya? Iya. Bukan Korea Selatan ya? Nah itu dia. Benerin dong makanya dong. Ini jadi pertanyaan, kita ke Korea Utara itu apa nyanyi sudah dagang cireng gitu. Tapi yang jelas mudah-mudahan doain dah Dokter Richard. Karena perjuangan kita nih kadang-kala begitu.
akur terpecah, sekarang akur lagi, gitu. Pernah pecah, Bang? Pecah itu kan dari tahun 2018. Berantem? Ya bukan berantem, salah anu aja dah. Kalau kata kita mah miskomunikasi gitu. Miskomunikasi. Gara-gara apa, Bang? Dia- Bayarannya kurang, bayarannya beda. Kagak, kembalinya ke ego juga. Dia pengen begini, dia pengen begini. Kalau saya mah fair aja gitu, Don. Artinya udah ngapa, kita kan nyari duit nih, bukan cari permusuhan. Jangan pada main lo bisa begini begitu dah. Tapi kalau Adi emang udah begitu, otak udah sempoak. Jadi mau diputar bagaimana mungkin juga udah nggak bakal bisa dia rapiin dia mah. Satu contoh nih, kita dinyanyi di Karnaval Inbox. Dia ngatur nih. Cid, ya, lu bukan pelawak di sini. Lu di sini penyanyi. Oke, Bos. Jangan pakai segala muka demi ngomongin segala macam. Ini full. Band kita sekelas band ya ada Peter Pan. Sekelas dia bikin lah. Si Adi otaknya kita bertiga-tiga lah. Muka kita udah demek semua. Kasarnya gitu kan. Tapi emang orang udah begitu. Tambah-tambah emang semangatnya dia menggebu-gebu di trio ubur-ubur. Itu bagian tim kreatif bilang, Bang, nanti di depan itu yang ditatap di depan panggung nih, ini ditutupin sama kain hitam, itu bawahnya masih ada bolong-bolongan, jangan diinjak. Karena ke panggung kan udah cukup depan, jangan ngapain sih kita ke depan-depan begitu. Kalau Aldi kan orangnya beda, dia cari sensasi. Dan diinjak, nyeplos. Saya nyanyi berdua-dua, waktu Richard bagaimana kita nggak geli. Dia ngatur, dia nyeplos. Itu malu itu malu. Asli. Gua kata Cid, kalau kata gua nggak nemu jalan keluar, gua pulang katanya. Dan si benguk. itu memori. Kagak ada Dokter Richard. Kita nih ya mandi bertiga loh. Saya tuh. Emang si Aldi memang perak di lagunya. Kalau kita makan tidur biasa aja ngapain tidur ya. Tidur berdua sama dia di hotel gitu kan. Begitu tidur sama dia berdua di hotel, si Bobby juga pada misah tidurnya. Saya udah gitu lampu dimatiin. Nah, kita gelagapan di atas. Oh, kita cari orang kagak ada. Kita nanya sama siapa? Itu emang semua. Itu benar-benar sahabat itu. Ini comeback mau bikin lagu baru atau bawa lagu lama? Baru, judulnya Mau Dong. Mau Dong, garis miring atau garis doyong, surat cinta buat Dewi Persik. Oh, asli. Itu judul Mau Dong. Mau dong makan rujak pakai kedong-dong. Ada YouTube-nya ada. Oh. Saya segitu doang. Soalnya saya lupa nyanyi. Karena namanya usia kali. Umur berapa sih, Bang? 52. Bang, kalau kita tuh kan tambah umur, selera humor gimana, Bang? Selera tambah umur. Kan kalau di aku ya, Bang, yang aku rasain ya. Kita kan waktu masih muda kan selera humornya bagus sih, Bang. Iya. Ya kan? Tapi kan makin tua ini kan ada pendewasaan diri ya, kayak gitu ya. Jadinya kayak ya selera humornya tuh beda lah kayak gitu punya. Abang kalau makin tua kayak gimana sih, Bang? Iya, itu dia bener tadi yang jawaban dari Dr. Richard. Ya mungkin nggak segalak pada waktu muda dulu kita. Kasar kita ngelawak juga. Apa ya, kan jadi beri contoh sama yang muda-muda. Sekarang kalau kitanya kagak contohnya, kagak baik kita keluar-keluarin, nanti anak-anak kemudian hari nanti nyontohin kita. Kan begitu. Kalau saya memang bukan agak ngurangin ya, paling yang dulu hampir vulgar banget, saya rem-remin yang itu nggak usah dibuka-buka dah yang itu mah. Sekarang kita bikin lembaran baru dah, konsep baru kasar gitu. Tapi tetap dengan tetap dengan humor gitu. Ciri khasnya Bang Ocit ya. Kalau dengan pelawak yang anak muda sekarang, Bang, Abang lihat mereka kayak gimana, Bang? Sekarang? Cakep, bagus, konsepnya juga saya seneng gitu. Karena yang begitu-begitu kan ngelawak pakai konsep dia. Konsep. Ini gak harusnya kalau mau Dr. Richard nih harusnya pakai konsep, karena saya memang apa adanya, blosnong, di calling syukur nggak di calling bangetan, asalnya kan begitu, apa adanya. Pelawak muda yang Abang suka, Bang Ocit suka. Saya pelawak muda ya, pelawak muda. Komedian, stand up komedian boleh. Kalau pelawak muda sih, saya karena Sule itu termasuk si anu juga, saya suka Sule. Sule saya suka. Bang Sule ya. Tapi kagak mudah Bang Sule, Pak. Tapi di bawah
Mas Aji Jojon. Pelawak muda yang saya suka itu yang main di pembawa acara apa sih Gak? Arisan itu. Siapa Arisan? Siapa sih? Arisan? Surya. Surya Itu saya suka. Insomnia. Itu saya suka dia itu. Dia pelawak muda kan? Iya. Itu cakep. Enggak tahu tidur dia, Bang. Emang itu dia. Kan matanya diganjel matanya. Korek. Bang, katanya sekarang punya ini, Bang. Punya apa? Kontrakan, punya bedeng, kos-kosan. Tanah 1 hektar. Wih, kaya Bang Ocit ya ternyata ya. Alhamdulillah. Aset rumah kontrakan, 40 pintu. Ini pintunya aja sama rumahnya. Bisa juga pintunya doang, bisa juga pakunya doang itu. Ini saya jawab. Iya. Kalau tanah sih nggak mungkin selebih itu ya. Tapi mudah-mudahan arahnya nanti mungkin seperti itu. Kalau kontrakan nggak sebanyak itu tapi ada. Ruko juga ada. Oke. Ini dapat dari tabung-tabungan main film kemarin, Bang. Nah, itu dia. Lebih enak mana nih, Bang? Kontrakan, bisnis kontrakan, atau main film, Bang? Bisa kontrakan sama main film. Tapi kalau kita bikin kontrakan, kalau kita usahanya kagak juga kan repot juga. Tapi sambil kita main film ada hasilnya kita bikin kontrakan. Oke. Ada active income, ada passive income. Itu dia. Jadi sebenarnya kalau kita mah dengan adanya kita bikin kontrakan, bikin usaha itu kan buat anak cucu nanti di kemudian hari. Oke. Nanti kita udah kagak ada dia bisa nikmatin. Kita udah nggak bisa usaha itu dari kontrakan aja kita udah bisa jadi kayak mandor kita. Dikit-dikit duit, alhamdulillah. Bang Ocit terakhir nih Bang, Siap. harapan Abang dengan dunia lawak Indonesia lah Bang? Dengan harapan paling kagak pemerintah bisa memberikan apa jabatan di kursi DPR gitu Bang. Sama kayak Komeng. Harapannya ya kasih job aja yang banyak Anda Kasih job. buat pelawak-pelawak yang ada di seluruh Indonesia dah, itu aja. Tentunya buat seniman-seniman yang berkarya di sini dan budaya macam kayak saya, jangan hanya timbang dilihat tapi dibantu, itu aja. Sinetron baru kapan rilisnya Bang? Rilisnya nanti kita mau ke layar lebar. Oh iya? Iya, doain aja. Oke. Ini serius? Serius? Serius ya? Ini bukan ngadi-ngadi. Mungkin kalau saya bilang ngadi-ngadi ya terserah. Ini serius. Ini habis ini saya langsung berangkat. Oh, oke. Siap Bang. Oke. Kita langsung berangkat. Tanya dong kemana gitu. Kemana Bang? Ngubek Empang. Kita mau itu ada kemarin kita udah ketemuan bareng. Jadi lagu-lagu kita nanti bakal diambil karena kan selama ini kita nggak punya label tuh. Jadi lagu kita nanti bakal diambil terus mau Dibuatin film. dibuatin film lagi. Bang, Saya aku support Bang. makasih. Cuma aku minta tolong satu boleh Kenapa nggak, tuh? Bang? Kalau bisa Bang, sutradara dengan produsernya jangan Aldi Taher Bang. Jadi Karena terakhir film dia itu apa itu? Pocong apa ya yang kemarin ya? Itu menang penghargaan Bang. Kalau bisa jangan Bang. Sampai Vidi Alfiano Bang nonton filmnya Bang. Aku juga nonton filmnya itu masterpiece luar biasa. Tapi jangan sampai lagi Bang terjadi yang kedua kali. rencananya sutradara nggak dia? Enggak dia. Produsernya juga jangan dia. Enggak dia. Rencananya sutradaranya dari wilayah Bekasi begitu deh. Siapa Bang? Sony, wow. Jonggo. Oke, thank you Bang Ocit Makasih, sudah Dr. datang Bang Icat. Ocit. Sukses Bang Makasih. Ocit. Makasih maafin ya. Ya, Bang. Cukup dengan